Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang pernah atau yang telah disampaikan pada Sabtu sore kemarin, InsyaAllah di setiap giliran atau kesempatan ulun pribadi menyampaikan kajian di tempat ini, terutama di hari Ahad, kita akan membahas 3 pembahasan sekaligus di satu waktu yang sama. Yang pertama seputar akidah, yang kedua seputar fikih ibadah, dan yang ketiga seputar adab. Dan ini adalah salah satu bentuk semangat. Dengan keterbatasan waktu, kita berharap bisa mendapatkan ilmu yang cukup untuk bekal kita, terutama dalam menjalankan kewajiban seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketiga hal di atas adalah 3 hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah dia berakidah dengan akidah Islamiyah yang benar. Kemudian yang kedua, dia beribadah dengan tata cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dia senantiasa beradab dan berakhlak yang mulia kepada sesama. Jadi insyaallah kajian kita akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan bahas seputar akidah, dan dalam hal ini kita menggunakan kitab 15 faktor penopang kokohnya akidah seorang hamba, yang mana judul aslinya adalah Thabatu Aqidatis Salaf wa Salamatuha min Taghayyurat, yaitu ketetapan atau faktor yang menyebabkan akidah seorang hamba senantiasa kokoh dan selamat dari perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Itu kitab yang akan kita kaji bersama untuk pada kesempatan pembahasan akidah. Adapun dalam pembahasan fikih, kita menggunakan kitab Umdatul Ahkam. Ini kitab yang berisikan hadis-hadis seputar fikih, dimulai dari taharah. Secara penyebutan bab-babnya saja sudah disesuaikan dengan bab-bab fikih. Bab taharah, kemudian disebutkan setelahnya hadis-hadis yang berkaitan dengan taharah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga kita akan bahas seputar adab, dan kita akan membawakan kitab hadis, yaitu Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan metode baru ini bisa kita lakukan bersama, dengan harapan kita bisa mendapatkan faidah yang lebih banyak. Baik, para hadirin rahimani wa rahmakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pertama yang akan kita kaji bersama adalah seputar akidah. Dan sekali lagi kita akan menggunakan kitab 15 faktor penopang kokohnya akidah. Mudah-mudahan bentuk PDF-nya sudah disebarkan ke jemaah. Sudah, alhamdulillah. Jadi nanti bisa silakan dibuka di kata pengantarnya atau di muqaddimah. Silakan dibuka di muqaddimah atau pendahuluan. Silakan dibuka di halaman pendahuluan, di halaman 9. Baik, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membaca
apa yang dituliskan oleh penulis, dan penulis kitab ini adalah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, sebagaimana biografi tentang beliau yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Tapi sebelum kita masuk atau kita membaca muqaddimah yang dibawakan oleh penulis hafizahullah ta'ala, sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan akidah. Kemudian apa kedudukan akidah sehingga kita membutuhkan faktor-faktor penunjang untuk mengokohkan akidah dalam diri kita. Kan kitab ini membahas tentang 15 faktor yang mengokohkan akidah dalam diri seorang hamba. Setinggi apa sih kedudukan akidah itu sehingga kita butuh faktor-faktor yang menunjang untuk mengokohkannya. Itulah dua pembahasan yang akan kita bahas terlebih dahulu sebelum kita membaca muqaddimah yang akan dibawakan atau yang dituliskan oleh penulis, dalam hal ini Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Baik, yang pertama, pengertian akidah. Akidah secara bahasa artinya mempererat, mengokoh, dan mengikat dengan kuat. Itu arti akidah secara bahasa. Mempererat, mengokohkan, dan mengikat dengan kuat. Itu arti akidah secara bahasa. Adapun secara istilah adalah keyakinan yang kuat yang tidak dimasuki oleh keraguan sedikit pun. Keyakinan yang kuat yang tidak dimasuki oleh keraguan sedikit pun. Betul-betul yakin. Betul-betul yakin. Sehingga arti atau definisi dari akidah Islam adalah keimanan yang kuat kepada Allah Ta'ala, keimanan yang kuat kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Keimanan yang kuat kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa taat kepada perintah dan menjauhi segala larangannya, kemudian beriman kepada kitab-kitabnya, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir yang buruk. Itulah pengertian akidah Islam yang dimaksud, yang dimana kita dituntut untuk senantiasa memiliki keyakinan dan akidah yang kokoh, yaitu iman yang kuat kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban berupa tauhid dan taat kepada Allah, baik perintah, menjalankan perintah atau menjauhi larangan, iman kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, sekali lagi, itulah pengertian akidah Islam. Taib. Akidah Islam ini memiliki nama lain. Akidah Islam memiliki nama lain. Yang pertama, at-tauhid. Sehingga ketika ada yang bertanya, apa perbedaan akidah dengan tauhid? Di satu sisi mereka memiliki kesamaan. Ketika disebut tauhid, termasuk juga di dalamnya akidah. Ketika disebut akidah, termasuk juga di dalamnya tauhid. Dari satu sisi, keduanya memiliki kesamaan. Meski akidah jauh lebih umum daripada tauhid. Akidah itu mencakup tentang bagaimana sikap seorang hamba kepada malaikat-malaikat Allah, kepada rasul-rasul Allah, dan seterusnya. Tauhid lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga termasuk di antara nama lain dari akidah Islam adalah sunnah. Jadi jangan dipikir sunnah itu adalah amalan yang ketika dikerjakan mendatangkan pahala dan ketika ditinggalkan tidak mengapa. Itu definisi menurut ilmu fikih. Tapi kalau definisi menurut ilmu akidah, sunnah juga berarti akidah. Sunnah juga berarti tauhid. Gitu. Kemudian termasuk juga di antara nama lain dari akidah adalah
usuluddin. Yang pernah mendengar kata-kata usuluddin, itu maksudnya di sini adalah akidah. Dengan pengertian apa tadi? Keimanan yang kuat kepada Allah Ta'ala. Keimanan yang kuat kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Tauhid, menjalankan perintah, menjauhi larangan, iman kepada malaikat, kepada kitab, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga di antara nama lain dari akidah adalah fiqhul akbar, fikih akbar. Ini istilah ini dikenal di masa-masa lalu di kalangan para ulama salaf. Ada fikih akbar, fikih akbar. Fikih akbar maksudnya di sini adalah akidah. Baik. Nah, itulah beberapa nama di antara nama-nama yang dikenal di tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah tentang akidah. Nah, ada sebagian kelompok yang memberikan nama akidah Islam dengan nama-nama yang menyimpang. Seperti diantaranya ilmu kalam. Akidah tadi apa? Sebuah keyakinan, itulah pokok atau dasar yang wajib diyakini oleh setiap hamba. Nah, sebagian meyakini bahwa akidah itulah ilmu kalam. Ada lagi yang mengatakan filsafat. Ada lagi mengatakan tasawuf dan yang semisal. Nah, hal ini kalau kita lihat dari sumber atau dasar yang diambil untuk mengokohkan keyakinan tersebut, maka kita ketahui penamaan-penamaan ini keliru. Salah satu contoh, ilmu kalam dan filsafat. Yang dijadikan sandaran itu bukan Al-Quran dan Sunnah, tetapi akal. Maka penamaan akidah dengan ilmu kalam atau filsafat tidak bisa dibenarkan. Maksudnya, kenapa mereka mengatakan ilmu kalam dan filsafat adalah nama lain dari akidah? Mereka meyakini agama itu dengan cara seperti ini, dengan ilmu kalam, dengan filsafat. Yang sandaran utama mereka adalah akal. Sehingga ketika temukan dalil, ini masuk akal nggak? Itu contoh-contoh pengaplikasian orang-orang yang selalu mempertuhankan dan menomorsatukan akal. Ya, masuk akal nggak? Itu masuk akal nggak? Semua dihubung-hubungkan dengan akal. Tapi anehnya mereka tidak mempermasalahkan tata cara berwudu. Padahal tata cara berwudu itu masuk apa? Akal apa enggak? Hah? Mohon maaf. Kalau secara akal ya, ketika seseorang buang angin, buang air, BAK atau BAB, yang kotor bagian mana? Tapi yang dibersihkan yang mana? Ketika berwudu, muka. Nah, sekarang kalau seandainya dihubung-hubungkan dengan akal, ini pun tidak masuk akal manusia. Begitu pula ketika membahas seputar mengusap khuf. Khuf itu ya seperti sepatu yang memasangnya saja agak sulit. Pasang dan lepas itu cukup sulit. Mungkin bisa digambarkan yang pernah tahu sepatunya Wiro Sableng. Jadi diikat-ikat sampai atas itu. Agak susah kan melepas. Nah, jadi ketika seseorang bersafar menggunakan sepatu khuf seperti itu, ya, dalam keadaan bersuci, kemudian di tengah-tengah safar dia batal. Nah, tidak perlu harus melepas khuf. Cukup dengan mengusap bagian atas. Secara syariat yang diusap bagian mana? Bagian atas. Masuk akal apa enggak? Yang kotor mana? Bawah. Tapi diusap bagian atas. Ini menandakan bahwa tidak bisa kita selalu akal-akali syariat itu. Tapi itulah yang dijadikan dasar dan sandaran oleh ahli kalam atau filsafat. Maka penamaan akidah dengan ilmu kalam dan ahli filsafat tidak bisa dibenarkan. Contoh yang lain, sandaran yang dipakai oleh ahli tasawuf. Mereka menyandarkan tasawuf itu kepada ilmu kasyaf. Kasyaf itu seperti penyingkapan tabir rahasia, hal-hal yang bersifat gaib. Itulah yang dijadikan dasar keyakinan, sesuatu yang gaib. Padahal sebagaimana yang kita tahu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bahwa hal-hal yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali
Allah Jalla wa'ala, meskipun Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Meski itu Nabi SAW, dan hal itu dibuktikan dengan banyaknya luka dalam tubuh beliau saat mengikuti banyak peperangan. Jika seandainya beliau mengetahui yang gaib, tak satu pun di antara anak panah, tombak yang mengenai tubuh beliau. Karena bisa menerka dan menebak. Ya, ini panah sudah hampir sampai, seperti itu ya. Tahu yang gaib, tapi ternyata tidak demikian kenyataannya. Sehingga yang benar adalah akidah Islam itu dengan penamaan-penamaan telah disebutkan yang dikenal di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, disebabkan karena sandaran dan sumber utamanya yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi SAW, yang ketiga adalah ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti mereka. Baik. Sekarang, setelah menjelaskan tentang atau setelah mengetahui tentang makna serta definisi akidah, yang kedua adalah apa kedudukan akidah. Kita dituntut untuk mengokohkan akidah, sampai-sampai penulis menyebutkan 15 faktor untuk mengokohkan akidah dalam diri seorang hamba. Lantas apa kedudukan akidah itu? Apa pentingnya? Baik. Kita langsung baca saja apa yang disebutkan oleh penulis. Karena di paragraf pertama beliau menyebutkan kedudukan akidah Islam ini. Di halaman 9 tadi. Penulis hafizahullah ta'ala mengatakan, setelah memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, فَإِنَّ لِلْعَقِيدَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الصَّافِيَةِ النَّقِيَّةِ الْمُتَلَقَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَكَانَةً عَالِيَةً وَرَفِيعَةً فِي الدِّينِ بل إن منزلتها فيه منزلة الأساس من البنيان والقلب من الجسد والأصل من الشجرة. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Penulis hafizahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya akidah Islamiyah yang murni, lagi suci, yang digali dari Alkitab dan As-Sunnah. Lihat, sumber dan sandarannya adalah Alkitab dan Sunnah. Dan itulah yang menjadikan akidah Islamiyah ini murni dan suci. Memiliki kedudukan yang sangat tinggi lagi teratas di dalam agama. Memiliki kedudukan yang sangat tinggi lagi teratas dalam agama. Bahkan kedudukannya bagaikan kedudukan suatu pondasi bagi bangunan, bagaikan kedudukan hati terhadap jasad, dan kedudukan akar bagi pohon. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Pada paragraf ini penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan kedudukan yang sangat tinggi dari akidah dalam diri seorang hamba. Ia diibaratkan seperti pondasi dalam sebuah bangunan, hati dalam tubuh manusia, serta akar-akar yang kokoh pada sebuah pohon yang besar. Itulah sosok pentingnya akidah dalam diri seorang hamba. Tanpa pondasi, bangunan akan mudah runtuh, semegah apapun, semahal apapun, seindah apapun. Jadi mungkin kita lihat bangunan-bangunan yang menjulang tinggi ke atas, ke samping, kemudian dengan segala macam perhiasan-perhiasannya, pernak-perniknya, tapi tanpa pondasi akidah atau tanpa pondasi rumah yang kokoh dan kuat, akan mudah hancur. Tidak perlu menghitung waktu yang begitu lama. Dan bukankah berita-berita banyak tersebar, ada bangunan dengan seharga miliaran, tidak bertahan lama, hancur, runtuh, bahkan tidak tersisa sedikit pun yang bisa dibanggakan dari rumah tersebut. Hancur. Bentuk sinkronisasinya dengan akidah Islam itu seperti apa? Bisa saja ada orang-orang yang dikenal dengan ahli ibadah. Itulah yang terlihat, itulah yang dikenal, ya. Itulah perhiasan-perhiasan yang bisa dilihat oleh manusia. Dari segi penampilan, dimulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kemana-mana menggunakan peci, pakai koko. Kemana-mana lisannya senantiasa dibasahi dengan zikir-zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lepas dari sholat 5 waktu dan seterusnya. Tetapi ternyata
akidahnya tidak kuat, akidahnya tidak kokoh. Ketika diterpa oleh angin fitnah, entah berupa syahwat dengan godaan-godaan wanita, harta, atau mungkin syubhat, maka keindahan-keindahan yang tadi telah dia miliki, dari mulai penampilan, rajinnya dalam menjalankan ketaatan, runtuh seketika. Bisa berubah menjadi ahli maksiat, bahkan menjadi ahli kesyirikan, kebid'ahan, dan seterusnya. Disebabkan karena akidah yang tidak kokoh. Banyak yang seperti ini. Gelar-gelar doktor, S3 dalam bidang akidah, dalam bidang hadis. Namun ketika terkena terpaan fitnah syubhat misalnya, maka begitu mudah dia meninggalkan apa yang selama ini dia dapatkan. Ini para hadirin rahimani wa rahmatullahi. Contoh, ketika pondasi akidah itu tidak kokoh, maka seindah apapun penampilan, seindah apapun yang terlihat, maka akan mudah hilang dan sirna. Ya, ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tidak bermanfaat sama sekali. Nah, itulah kedudukan yang menjadikan akidah itu sangat tinggi. Dan kita akan menyebutkan beberapa poin yang menunjukkan tingginya kedudukan akidah. Yang pertama, akidah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berakidah Islamiyah yang benar, yang murni, merupakan perintah Allah. Itu yang pertama. Kita ini akan menyebutkan poin-poin yang menunjukkan tingginya kedudukan akidah. Yang pertama, berakidah Islam adalah perintah Allah. Dalilnya surat Az-Zariyat ayat 56. Kita hanya menyebutkan satu saja, ya. Surat Az-Zariyat ayat 56. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mentauhidkan. Jadi tujuan kita diciptakan untuk berakidah kepada Allah Ta'ala dengan benar. Yang kedua, setiap Rasul Allah Ta'ala utus dengannya. Bayangkan, saking pentingnya akidah ini, setiap kali diutus Rasul, diminta yang pertama kali diserukan dan didakwakan adalah akidah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut, dalam surat An-Nahl ayat 36. Dan sesungguhnya kami telah mengutus setiap Rasul, mengutus di setiap umat seorang Rasul untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian yang ketiga, akidah yang benar sebab keistiqamahan seorang hamba. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samii'un alim. Barang siapa yang ingkar kepada kesyirikan, taghut, dan beriman kepada Allah, maka sungguhnya dia telah berpegang dengan buhul tali yang amat kuat dan tidak mudah putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Akidah yang benar sebab keistiqamahan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, akidah yang benar menyelamatkan seorang hamba dari azab. Menyelamatkan seorang hamba dari azab. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, bukan hanya sekedar ucapan, tapi harus diyakini dengan benar dan diamalkan konsekuensinya. Berupa apa? Takwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dengan sebab ini, seorang hamba akan terbebas dari siksa. Kemudian di antara kedudukan tinggi akidah, bahwa akidah bisa melebur kesalahan dan dosa. Ya, makanya di antara ada kaitannya dengan pembahasan kemarin terkait istiqamah. Di antara hal yang harus kita jaga keistiqamahannya hingga meninggal dunia, akidah ini. Ini yang pertama. Ya. Ketika kita senantiasa memiliki akidah yang kokoh hingga kita mati, akidah inilah yang akan melebur segala dosa-dosa yang kita lakukan selama di dunia. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Ta'ala mengatakan, ya bna Adam, ya bna Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqaitani lam tusyriku bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sebanyak bumi, dosa sebanyak isi bumi,
kemudian engkau datang kepadaku dengan tauhid, dengan akidah yang benar, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qarabiha maghfirah. Niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebanyak seisi bumi. Dan juga ada hadis bitaqah, ketika seorang hamba ditimbang amalnya, pada timbangan kebaikan diletakkan satu bitaqah, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Sementara di timbangan yang lain diletakkan semua catatan keburukannya sejauh mata memandang. Ternyata tauhid itulah yang memberatkan timbangannya dan ia masuk ke dalam surga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara kedudukan tinggi akidah, bahwa akidah syarat diterimanya amal ibadah. Akidah syarat diterimanya amal ibadah. Ibadah seorang hamba tanpa didasari dengan akidah yang benar, maka tidak bermanfaat. Salah satu contoh, nanti pembahasan yang kedua, terkait tohara. Tohara tidak diterima tanpa didasari dengan akidah yang benar. Kalau toharahnya saja tidak diterima, lantas bagaimana dengan ibadah-ibadah selanjutnya? Tentunya pernah kita jelaskan, amalan sah dan amalan diterima dua hal yang berbeda. Masih ingat ya? Amalan yang sah dan amalan yang diterima dua hal yang berbeda. Amalan yang sah pasti diterima apa tidak? Amalan yang sah pasti diterima apa tidak? Belum tentu. Tapi kalau amalan yang diterima oleh Allah pasti sah apa tidak? Pasti. Amalan sah itu maksudnya apa? Oh, secara tata cara, bacaan-bacaannya, gerakan sudah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tapi tidak diterima karena apa? Karena tidak ikhlas contohnya. Jadi yang sah belum tentu diterima. Disebabkan karena salah satunya adalah karena tidak memiliki akidah dan akidah yang benar. Ya. Nah, termasuk juga di antara tingginya kedudukan akidah, bahwa akidah yang rusak, yang tidak benar dan tidak lurus, ini bisa menghapus amal. Bayangkan, ketika seseorang sudah capek-capek beramal, beribadah, banyak harta yang dia keluarkan, ya, banyak waktu yang dia habiskan, tenaga yang dia habiskan, ternyata di penghujung kehidupannya dia mengalami musibah dalam agama, yaitu pada akidahnya. Maka penyebab itu, ya, karena disebabkan hal tersebut, seluruh amal yang selama ini dia tabung, yang kumpulkan, habis. Disebabkan karena akidah yang rusak. Nah, inilah tujuh di antara tingginya kedudukan akidah. Nah, oleh karena itu, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa memberikan perhatian yang sangat tinggi kepada akidah. Orang-orang yang berakidah dengan benar, merekalah yang layak untuk disebut ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Orang-orang yang memiliki akidah yang benar, merekalah yang layak disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Baik, kita kembali kepada kitab. Silakan dilihat di paragraf berikutnya setelah surat tadi. Penulis mengatakan, jadi perkara akidah ini merupakan perkara yang sangat besar, kedudukannya tinggi dan statusnya mulia. Perkaranya terbenam di dalam jiwa dan terbenam di dalam hati pemiliknya, sehingga dari akidahlah mereka beranjak dan condong kepadanya, serta demi akidah pula mereka membela. Begitu tingginya kedudukan akidah dalam jiwa dan hati mereka, sehingga menyebabkan hati menjadi mantap dan jiwa menjadi kokoh. Hal ini membuahkan dan membentuk perangai yang baik, manhaj yang lurus, kesempurnaan dalam amalan, ketekunan dalam ketaatan dan ibadah, dan menetapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dampak akidah. Kalau orang sudah punya kekokohan akidah, maka ibadahnya pasti akan baik. Dia tidak mudah goyah dengan godaan-godaan kemaksiatan, kesyirikan, apalagi kufuran. Kokoh dia, ya, tidak akan mudah. Setiap kali akidah ini semakin kokoh, tertanam di dalam jiwa, dan semakin mantap terbanam di dalam hati mereka, pada saat itulah akidah akan membawa mereka kepada setiap kebaikan dan mendorong mereka kepada segenap keberhasilan, kebaikan dan keistiqamahan. Begitulah mereka mencurahkan perhatian yang besar terhadap akidah, dan semakin bertambah perhatian dan pemeliharaan mereka terhadap akidah melebihi semua hal yang urgen dan penting.
Akidah menurut mereka lebih urgent ketimbang makanan dan minuman, pakaian dan seluruh kebutuhan mereka, karena akidah merupakan hakikat hati mereka. Kenapa? Akidah lebih dibutuhkan dibandingkan makan dan minum. Makan dan minum itu hanya dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup di dunia. Ya, itu yang menjadikan kenapa akidah itu lebih penting daripada makan dan minum. Makan dan minum itu dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup di dunia saja. Dan juga bukan berarti makan dan minum menjadi sebab utama kita bisa hidup dengan nyaman. Nah, buktinya ada orang yang bisa makan terus-menerus malah jatuh sakit kan? Ya. Malah kita disuruh untuk puasa, banyak-banyak puasa. Ternyata makan dan minum bukan satu-satunya faktor bisa menjadi sehat gitu. Berbeda dengan akidah. Akidah ini menjadi faktor agar kita bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat dengan akidah ini. Ya. Menyebabkan kita semakin bertakwa, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum." Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Kemudian akidah, kata penulis, adalah kehidupan hati mereka yang sejati. Ia merupakan pondasi tumbuhnya amalan, lurusnya perangai dan baiknya manhaj dan cara beragama mereka. Karena itulah perhatian mereka semakin besar terhadap akidah baik secara keilmuan maupun keyakinan, sehingga membuahkan hasil berupa kesungguhan, ketekunan, keistiqamahan dan penjagaan di dalam menaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nanti silahkan dibaca seterusnya muqaddimah yang dibawakan oleh penulis berkaitan dengan pentingnya akidah, ya, pentingnya akidah. Nah, di situ disebutkan nanti beberapa sikap para salafus saleh terdahulu dalam mengokohkan, ya, dalam mengokohkan dan menjaga kemurnian akidah ini. Dan bagaimana perjuangan mereka mendakwahkan akidah. Itu dilihat bagaimana perjuangan Nabi SAW 13 tahun lamanya dakwah akidah. Dan itu lebih lama dibandingkan masa dakwah beliau tentang syariat. 13 tahun dengan 10 tahun. Fokus beliau dalam masalah akidah. Ketika akidah sudah kokoh, ya muncullah, ya, para sahabat-sahabat yang mulia. Dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan seterusnya. Sebegitu kokohnya mereka. Bilal radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditimpakan di atas dadanya batu yang begitu besar, dijemur di bawah terik matahari yang begitu panas. Itu jangan dibayangkan panasnya seperti panas yang ada di daerah kita ini. Yang pernah merasakan umroh, ya, ketika saat musim panas, itu mungkin dahulu lebih panas lagi. Lebih-lebih lagi nggak ada yang namanya AC, nggak ada yang namanya tempat berteduh. Di tengah padang pasir di bawah terik matahari ditimpakan di atasnya batu yang begitu besar. Namun dengan kekokohan akidahnya, dia tidak rela mengucapkan kalimat-kalimat yang kufur. Itu luar biasa. Sangat-sangat membekas ketika kita berhasil menanamkan akidah dalam diri seorang hamba. Untuk itu, dakwahkan selalu kepada keluarga, kepada saudara, akidah. Meski sudah disampaikan, Ustaz, ini keluarga saya insya Allah sudah belajar, sudah ngaji. Apakah saya bisa meninggalkan perkara ini? Enggak. Akidah ini senantiasa dipelajari, senantiasa diulang-ulang, sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Dan itulah batasan kita terakhir belajar tentang akidah, sampai mati. Ya, karena ilmu itu bukan hanya sebagai wawasan, sebagaimana pesan kemarin. Ilmu itu bukan dicari hanya untuk menambah wawasan. Yang terpenting daripada itu adalah menjaganya. Itu yang terpenting. Itulah tujuan kita senantiasa belajar. Baik. Saya rasa untuk poin pertama, pembahasan pertama sudah kita cukupkan berkaitan dengan masalah akidah. Nanti silahkan dibaca, itu cukup panjang muqaddimah yang dibawakan oleh penulis. Ketika ada hal yang tidak difahami dengan baik, nanti bisa ditanyakan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang satu, definisi dan pengertian akidah, kemudian dua, kedudukan akidah, sekarang kita beralih kepada pembahasan yang kedua, yaitu fikih, ya, yaitu fikih, yang mana kita membahas kitab Umdatul Ahkam, ya, kitab Umdatul Ahkam.
Mudah-mudahan juga sudah disebarkan kitabnya. Alhamdulillah ulun cari-cari dapat ya kitab Umdatul Ahkam, terjemahan hadis-hadis Umdatul Ahkam. Jadi kitab Umdatul Ahkam ini ditulis oleh Syekhul Islam Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Beliau mengumpulkan hadis-hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana hadis-hadis ini berkaitan erat dengan pembahasan fikih. Kemudian jangan kita pikir, wah enak banget Set, cuma mengumpulkan hadis. Ulun gini bisa. Ulun ambil kitab Bukhari, ambil kitab Muslim, saya kumpulkan masing-masing. Enggak tidak semudah itu. Mereka para ulama ketika mengumpulkan hadis dalam kitab Umdatul Ahkam atau kitab-kitab yang lainnya seperti Imam Nawawi mengumpulkan hadis-hadis ya dan dijadikan kitab Arba'in An-Nawawi. Itu bukan sembarang mengumpulkan. Ada pelajaran yang diambil. Kenapa beliau mendahulukan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, dan seterusnya. Baik. Untuk mempersingkat waktu, batasan waktunya sampai jam. Nanti tolong diingatkan ya. Nih Ustaz, bahasan pertama selesai, bahasan kedua ya, jadi saya bisa ingat. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk kepada hadis yang pertama atau bab pertama. Bab pertama yaitu thaharah. Bab thaharah. Ya. Bab thaharah. Dan hadis pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala adalah hadis tentang niat. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis adalah hadis tentang niat. Baik. Sebelum kita masuk kepada hadis, kita jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan taharah. Taharah secara bahasa artinya bersuci atau menghilangkan kotoran. Secara bahasa artinya bersuci atau menghilangkan kotoran. Adapun secara istilah, taharah adalah menghilangkan najis atau kotoran, menghilangkan najis atau kotoran dengan air atau debu yang suci, lagi mensucikan. Menghilangkan najis atau kotoran dengan air atau debu yang suci, lagi mensucikan dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat. Ya, dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat. Dan pengertian di atas mencakup di dalamnya berwudu atau bertayamum. Ya. Berwudu atau bertayamum. Membersihkan atau menghilangkan najis dari kotoran dengan air, itu berwudu, atau mungkin mandi wajib, atau bertayamum, itu menggunakan tanah dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat. Tata caranya harus sesuai dengan syariat. Taib. Dan bab taharah selalu didahulukan dalam pembahasan fikih. Baik kitab-kitab fikih yang berbasis hadis-hadis atau kitab-kitab fikih yang berbasis permasalahan-permasalahan fikih. Jadi sebagaimana sudah disampaikan, mempelajari fikih itu dengan dua cara. Bisa menggunakan kitab-kitab hadis, tapi hadis-hadisnya seputar fikih, dan pembuatan babnya pun berdasarkan bab-bab fikih. Ada pula kitab hadis yang berisikan permasalahan fikih. Misalkan taharah, dimulai dari pengertian taharah, hukum taharah, keutamaan taharah, dan seterusnya. Nanti berwudu, apa itu wudu, hukumnya, tata caranya, wajib-wajib, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, ya, seperti yang kita ketahui dalam kitab-kitab fikih. Ya. Adapun metode yang lain adalah menggunakan kitab-kitab hadis. Jadi hadis-hadis itu semua berkaitan dengan masalah fikih. Dan agama Islam sangat memperhatikan kebersihan, terutama dalam masalah taharah. Dan hal itu dibuktikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat
dan orang yang mensucikan diri. Keduanya sama-sama berbersih, sama-sama bersuci. Taubat dan taharah sama-sama bersuci. Kalau taubat itu bersuci dari dosa dan kemaksiatan, sementara taharah itu bersuci dari najis dan hadas. Najis berbeda dengan hadas. Najis itu apa? Sesuatu yang kotor, yang sesuatu yang kotor yang dipandang oleh syariat. Jadi yang menetapkan itu kotor, najis atau tidak, syariat atau manusia? Syariat. Sementara yang kotor, ya, sesuatu yang kotor itu adalah hal-hal yang kotor yang dipandang oleh manusia. Berarti sesuatu yang kita lihat kotor belum tentu najis. Contoh, mohon maaf, kotoran ayam, tai kambing, najis apa tidak? Najis apa tidak? Nah, tidak najis, ya, tidak najis. Hal ini berdasarkan bahwa Nabi SAW menyebutkan kita diperbolehkan untuk sholat fi marabidil ghanam. Marabid itu artinya kandang-kandang kambing. Kandang kambing, ya. Boleh sholat di kandang kambing. Padahal sholat harus dalam keadaan suci. Pakaian, tempat harus dalam keadaan suci. Sementara ada kebolehan untuk sholat di kandang kambing. Oh, mungkin kandang kambingnya sudah disapu kali, Zan? Mungkin. Tidak demikian. Itu pandangan yang lemah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan hal demikian. Akhirnya para ulama menyimpulkan bahwa kotoran-kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan tidak najis, gitu. Contohnya ayam, kambing, kemudian ya sapi dan seterusnya. Maka jual beli pupuk kandang boleh apa tidak? Boleh. Nah, itu salah satu contoh. Nah, ini berarti najis adalah segala sesuatu yang dipandang najis oleh syariat. Kalau syariat mengatakan, oh ini najis, barulah kita mengatakan itu najis. Kalau syariat tidak memandang itu najis, maka tidak boleh kita katakan najis. Nah, sementara hadas adalah keadaan. Nah, beda. Kalau hadas itu keadaan seseorang yang mewajibkan untuk berwudu atau mandi wajib sebelum melakukan ibadah yang diwajibkan untuk suci. Keadaannya buang angin bukan berarti najis, bukan. Oh, kamu hadas. Maksudnya kamu dalam keadaan yang mengharuskanmu untuk berwudu sebelum melaksanakan sholat. Taib. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan taharah, ya, ini merupakan setengah dari keimanan yang menunjukkan dia memiliki kedudukan tinggi dalam Islam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci merupakan setengah dari keimanan. Nah, hadis yang pertama dibawakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau ini adalah hadis tentang niat. Kita baca hadisnya, silakan dilihat di PDF-nya. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sungguhnya amal itu tergantung niat. Dalam riwayat lain niat. Jadi ada niat dengan niat-niat atau niat satu niat. Dan seorang hanya memperoleh sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya kepada dunia atau wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya kepada hal tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini tidak disebutkan situ siapa perawinya, namun perawinya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Tugas kita adalah mengaitkan apa hubungan hadis ini dengan bab taharah. Ketika kita sudah paham, nah berarti kita insya Allah
secara dasar sudah mengerti apa yang dimaksud oleh penulis meletakkan hadis ini pada kitab taharah. Nah, itulah metode pembelajaran kita nanti. Ya, nanti ketemu hadis ini apa hubungannya dengan bab fikih? Gitu. Oh, ini apa hubungannya? Ini hubungannya. Sehingga pelajaran kita ini nggak sia-sia, jadi menghasilkan sesuatu dan kita betul-betul mengerti apa yang dimaksud di dalam hadis ini. Baik, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita langsung masuk kepada penjelasan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh satu perawi di setiap tingkatan para perawi. Dari kalangan para sahabat yang meriwayatkan adalah satu, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW tatkala beliau sedang berkhutbah. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh satu tabi'in dan diriwayatkan oleh satu tabi'ut tabi'in. Maka hadis ini salah satu contoh hadis ahad, hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi di setiap tingkatan para perawi. Tingkatan pertama sahabat, tingkatan kedua para tabi'in, tingkatan ketiga para tabi'ut tabi'in. Dan di setiap tingkatan tadi hanya satu gitu. Ada sebagian kalangan yang menolak hadis yang seperti ini. Mereka mengatakan kalau perawinya cuma satu, ini masih belum bisa dipercaya. Ya. Maka argumen seperti ini lemah. Kita katakan ketika satu orang tersebut adalah orang yang dipercaya, maka kita harus mengimani dan meyakini. Sebagai contoh, misalkan ada yang menyampaikan di antara jemaah mengatakan kajian libur, tapi orang yang menyampaikan ini adalah orang yang dipercaya oleh jemaah. Maka pada saat itu jemaah percaya apa tidak? Percaya tanpa ada keraguan, kecuali memang jemaah, masa iya sih? Nggak bisa dipercaya. Dia pernah sekali berdusta sama anak, meskipun cuma sekali, itu menghilangkan kepercayaan kita. Itulah terkadang ketika ada perawi yang diketahui pernah berdusta, itu status hadisnya menjadi lemah, meskipun jangan-jangan itu adalah hadis yang sahih. Makanya untuk mengangkat hadis ini menjadi sahih harus dikuatkan oleh riwayat lain. Misalkan ada si A menyampaikan kajian libur, ternyata si A ini dulunya pernah berdusta. Bahkan dalam periwayatan hadis itu, kalau berdusta sama binatang itu juga menyebabkan diragukan hadisnya. Nah, bagaimana untuk meyakinkan dia jujur atau tidak? Oh, datang si B menyampaikan kajian libur, dan si B adalah orang yang dipercaya. Maka riwayat hadis ini, riwayat yang disampaikan oleh si A menjadi kuat. Makanya ada istilah sahih li ghairihi. Dia itu beritanya jadi benar karena selainnya yang menguatkan itu. Taib. Adapun hadis ahad ini adalah hadis yang kuat selama dia memiliki faktor-faktor yang menyatakan bahwa dia adalah orang yang dipercaya. Taib. Kembali kepada hadis. Di awal hadis Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Innama itu adatul hasr, pembatasan. Ya, pembatasan. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Ini dibatasi, berarti tanpa niat amalan ini bukan apa-apa gitu. Jadi betul-betul karena sebab niat amalan ini diperhitungkan. Kalau tanpa niat dia bukan apa-apa. Dan ini adalah hasr. Hasr itu ya betul-betul dibatasi, gak ada pengecualian. Kalau ingin amal kita diperhitungkan, dilihat, atau bahkan ingin diterima, harus dengan niat. Nah, itu maksudnya. Itulah fungsi dari kata innama. Baik. Innamal a'malu binniyat. Para ulama berbeda tafsiran. Tafsir yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, berfungsi sebagai berita bahwa semua amalan itu baru dikerjakan apabila ada niatnya. Itulah makna yang pertama. Saya mau minum, berarti saya meniatkan dulu dalam hati. Saya niatkan ya, bismillah.
Memang haus. Saya niatkan mau minum, makan, amalan-amalan tadi itu bisa dikerjakan dengan diawali dengan niat. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan amal di sini adalah amal ibadah. Amal ibadah baru diterima apabila dengan niat yang ikhlas. Itu makna yang kedua. Dan yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Karena terkadang dan sangat memungkinkan ada orang melakukan sesuatu tanpa diawali dengan niat. Spontan saja. Betul ya? Kadang tiba-tiba ngambil, tiba-tiba apa? Ya. Tanpa dibarengi dengan niat, tiba-tiba melakukan sesuatu. Sehingga wallahu ta'ala bisawab, yang dimaksud dengan kata innamal a'malu binniyat ini berkaitan dengan sah tidak sahnya, diterima tidak diterimanya amal seorang hamba. Berarti artinya sesungguhnya amalan dapat diterima dengan sebab niat yang ikhlas, dan itulah makna hadis ini. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan seorang hamba dibalas tergantung dengan niatnya. Kalau lafaz yang pertama ini berkaitan dengan tujuan kita mengamalkan amalan itu untuk siapa, yang menyebabkan amal kita diterima atau tidak. Yang kedua ini berkaitan dengan balasan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan balasan, itu tergantung dengan niat kita. Kalau kita ikhlas, maka kita akan mendapatkan ganjaran. Jika tidak, ya maka tidak. Nah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi seseorang mendapatkan ganjaran pahala itu berdasarkan kadar, ya, kadar keikhlasannya. Oleh karena itu kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil sekali menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amalan-amalan yang besar menjadi kecil karena niat. Ada seorang yang mampu bersedekah 500 rupiah, 1000 rupiah, namun ternyata di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala begitu besarnya. Ada orang yang bersedekah dengan uang jutaan rupiah, namun ternyata kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian celah sahabat-sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jika seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud, berinfak emas sebesar gunung Uhud, yang luasnya panjang 7 kilo, lebar 2 sampai 3 kilo, dengan ketinggian dari bawah ke atas sekitar 350 meter. Seseorang bersedekah dengan besaran gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifu. Hal tersebut tidaklah bisa menyamai pahala kedudukan yang didapatkan oleh para sahabat meski mereka hanya berinfak atau bersedekah beras. Beras itu ya contoh untuk di daerah kita ya, makanan pokok dengan ukuran 1 mud atau 2 kepalan tangan orang dewasa atau mungkin setengahnya. Dijelaskan oleh Imam Baydawi rahmatullah. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah perbedaan tingkatan keikhlasan antara kita ini, yang mungkin di antara kita bisa bersedekah dengan uang yang begitu banyak, dengan para sahabat. Dan para ulama juga mengatakan sebab kenapa Abu Bakar bisa mengungguli sahabat-sahabat yang lain. Ma sabaqahum Abu Bakar bi kathratis shalah wala siyam walakin bi syai' ma waqara fi qalbi. Abu Bakar itu tidaklah mengungguli sahabat-sahabat yang lain dengan banyak puasa, salat, tidak. Tapi ternyata disebabkan karena keikhlasan di dalam hati. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu mendapatkan pahala dan ganjaran sesuai dengan kadar keikhlasannya, ya. Semakin tinggi keikhlasannya, maka semakin besar pula pahala yang bisa dia dapatkan. Lanjut, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi berbicara tentang hijrah, ini ada seseorang yang dikenal atau dijuluki Muhajir Ummu Qais.
Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu terkait riwayat ini. Dikisahkan ada seseorang yang dijuluki Muhajir Ummu Qais. Dia rela hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Ya. Dan dia hijrah. Dan hijrah ini bukan sesuatu yang ringan. Sebagai gambaran saja, kita pindah rumah, ya, cuma sekitar pelai hari saja, dari pojok sana ke pojok sana, itu sudah repot banget ya. Ini hijrah tanpa ada transportasi yang nyaman, yang mudah. Apalagi mereka hijrah harus meninggalkan harta benda mereka. Karena kalau bawa barang-barang akan ketahuan orang-orang kafir dan Quraisy. Jadi dia hijrah. Tapi dengan sebegitu beratnya, tujuan utamanya adalah untuk menikahi seorang wanita. Maka Nabi mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya, dapat pahala, dapat ganjaran, keutamaan, ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, awi imra'atin yankihuha, atau karena ingin seorang wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia inginkan. Ini menandakan bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Di sini kita ambil pelajaran para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bukan berarti ketika niat salah, seseorang tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Contoh, seseorang ingin sholat berjamaah dengan tujuan ingin dapat pujian, sanjungan, kehormatan, dan kedudukan yang tinggi. Niatnya salah apa tidak? Salah. Namun bukan berarti ketika niatnya salah, dia tidak bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Bahkan bisa jadi dia mendapatkan sesuai yang diinginkan. Dapat pujian, sanjungan, kehormatan, kedudukan, dan seterusnya. Jadi ada kisah, ini beliau ini seorang pengusaha. Seorang pengusaha ingin mendidik bawahan-bawahannya agar rajin sholat. Jadi dia cerita ke tangan kanannya bahwa ingin menaikkan gaji karyawannya yang dilihat rajin sholat, ingin memberi support lah, ya. Tapi rencananya tidak diumumkan, cuma sekedar ingin melihat saja. Dan ternyata berita ini bocor. Tiba-tiba beliau heran, pas lagi di mana gitu, sudah masuk waktu sholat, ada karyawannya tiba-tiba ambil wudhu. Masya Allah, kemana Pak? Mau sholat dulu Pak Haji Ai. Langsung rajin. Ternyata bocor nih beritanya. Nah, kita nggak tahu ya, kita nggak bisa menghukumi niat seseorang ya. Tapi kalau seandainya diniatkan untuk itu gaji, bisa jadi dia dapatkan. Dan itu yang lebih berbahaya dibandingkan ketika kita ingin dunia di balik ibadah kita tidak mendapatkannya. Lebih berbahaya ketika kita ingin dunia dari ibadah dan kita mendapatkannya. Itulah disebut dengan istidraj. Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitallah ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna dzalika minhu istidraj." Ketika engkau melihat seorang hamba yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan kepadanya, sementara dia masih bergelimang dosa dan kemaksiatan, ketahuilah itulah hakikat istidraj. Maka hati-hati yang punya niat-niat yang salah, datang ke masjid ilmu niatnya salah, datang ke masjid niatnya salah, ya, hati-hati. Dan Allah Ta'ala berikan apa yang dia inginkan, maka takutlah itu namanya istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran penting. Contoh tadi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka dia hijrah untuk keduanya. Ini menandakan bisa saja Allah Ta'ala berikan keinginan tersebut, tapi justru malah itu memalingkannya dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Taib. Sekarang inti pembahasan kita, apa kaitan hadis dengan bab
toharah. Apa kaitan hadis dengan bab toharah? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa tidak? Apa kaitan hadis dengan bab toharah? Setelah kita mengetahui penjelasan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'ati yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Setelah mengetahui makna per kalimat, apa kaitan hadis ini dengan bab? Mensucikan hati. Hampir benar. Apa kaitan hadis ini dengan bab toharoh? Atau secara umum bab fikih atau kajian fikih? Apa kaitan? Ini kan tentang niat, Ustaz. Apa hubungannya dengan bab fikih? Fikih itu kan tentang tata cara ibadah, tata cara wudu, tata cara sholat. Apa hubungannya? Tata cara yang diatur dengan syariat. Hampir tepat. Niat itu membedakan antara bersuci dengan membersihkan kotoran secara fisik. Niat membedakan antara bersuci dengan membersihkan kotoran yang bukan bersuci. Misalkan mandi biasa dengan mandi wajib. Masya Allah. Betul. Barakallahu fiik. Satu lagi. Ini salah satunya. Kaitan hadis dengan bab. Satu lagi. Yang paling dasar. Nah, itu yang terpenting. Bahwa hadis yang pertama ini dibawakan oleh penulis, ya, agar semua tata cara ibadah yang nantinya akan dijelaskan, dimulai dari berwudu, ya bersuci, sholat, ya azan, iqamah, sholat jenazah, dan seluruhnya itu diterima oleh Allah Ta'ala jika dibarengi dengan niat yang ikhlas. Jika tanpa hadis yang pertama ini, tanpa pengawalan hadis yang pertama, maka kita capek-capek tadi belajar sholat, tata cara segala macamnya akan percuma, ya. Maka itulah kaitan hadis dengan bab. Yang pertama, bahwa niat ikhlas adalah syarat diterimanya amal ibadah. Ya, syarat ikhlas adalah syarat diterimanya amal ibadah. Dan kaitan yang lain sebagaimana disampaikan oleh Mas Puji tadi, bahwa niat itu menjadi pembeda. Ya, niat itu menjadi pembeda antara ibadah dan selain ibadah dengan kesamaan atau keseragaman bentuk, tata cara. Contoh mandi. Kayak mandi wajib, itu rukunnya cuma 2. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengguyurkan air sekejur tubuh. Sehingga para ulama mengatakan, ketika seorang nyemplung ke kolam di sini, misalkan ada yang lupa mandi wajib, keburu datang ke kajian misalnya, langsung nyemplung habis kajian sebelum sholat zuhur, niat, mengguyurkan sekejur tubuh, maka itu sudah mandi wajib. Nah, yang membedakan antara berenang saja dengan mandi wajibnya apa? Rukun yang pertama, niat. Nah, itu kaitan hadis dengan pembahasan bab. Ya. Taib, mudah-mudahan hal ini bisa difahami. Taib, cukup untuk pembahasan fikihnya. Ini gimana? Kira-kira berat nggak otaknya dengan metode seperti ini? Berat nggak? Enggak ya? Mudah-mudahan. Makanya kita sebenarnya hadis ini luas sekali pembahasannya. Tapi kita ringkas, kita hanya ingin tertuju kepada intinya. Apa sih ini maksud innamal a'malu binniyat? Ada yang masih ingat innamal a'malu binniyat itu ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama apa tadi? Tafsiran yang pertama ada 2 tafsiran. Yang benar adalah yang kedua. Tafsiran yang pertama tadi apa? Bukan, itu kata innamal amal. Arti dari innamal a'malu binniyat itu ada dua. Tapi yang benar adalah yang kedua. Ada yang ingat? Innamal a'malu. Yang pertama adalah sebagai kabar bahwa setiap amal itu, mau ibadah atau non ibadah, selalu diawali dengan niat. Mau makan pasti ada niatnya, mau tidur pasti ada niatnya.
Yang kedua, ini berkaitan dengan sah tidak sahnya amal ibadah seorang hamba. Bahwa amal ibadah baru diterima jika dibarengi dengan niat yang ikhlas. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, sekarang kita beranjak kepada pembahasan yang ketiga, dan ini pembahasan yang terakhir berkaitan dengan seputar adab. Tadi sederhananya adalah ketika kita menyebutkan hadis, kita tahu hubungan antara hadis ini dengan pembahasan. Nah, itu. Contoh hadis tentang fikih tadi. Hadisnya tadi innamal a'malu binniyat. Inti pembahasan kita adalah kita tahu bagaimana menghubungkan hadis ini dengan bab. Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, bahwa niat adalah syarat diterimanya amal ibadah. Seluruh amal ibadah baru bisa diterima jika dibarengi dengan keikhlasan, dengan niat. Dan yang kedua, bahwa niat menjadi pembeda antara adah dengan ibadah. Adah itu kebiasaan. Yang kedua dengan ibadah. Bahkan lebih dalam daripada itu, dan kalau tidak salah pernah disampaikan di pertemuan sebelumnya, kebiasaan-kebiasaan yang murni kebiasaan tanpa ada hubungannya dengan ibadah, itu bisa bernilai ibadah dengan niat. Ya, bapak-bapak setiap hari kerja, berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja, naik kendaraan, itu bisa bernilai ibadah dengan dibarengi niat yang solehah. Kalau mandi tadi kan itu masih ada hubungannya, karena mandi wajib dan ibadah itu pun juga mandi gitu. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, bismillah. Yang ketiga, kita membahas seputar adab. Dan bab pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah sama. Bab ikhlas dan menghadirkan niat. Ini PDF-nya pada punya nggak? Belum punya? Baik. Nanti kita carikan. Saya ada PDF-nya, cuma semuanya bahasa Indonesia. Saya harapkan tuh ada teks teks Arabnya, kemudian ada terjemahannya. Nanti mudah-mudahan kita cari. Dan saya rasa mungkin mudah didapatkan kalau kitab-kitab seperti Arba'in Nawawi, seperti Riyadhus Shalihin, apa di Play Store juga ada ya mungkin. Nah, tidak masalah. Mungkin pada kesempatan berikutnya. Bab pertama adalah bab ikhlas. Jadi, bab bisa ditulis judulnya bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan. Bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala ucapan dan perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Ulangi, bab pertama adalah bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala ucapan dan perbuatan. Dalam segala ucapan dan perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Baik. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah disebutkan, bab atau hadis tentang keikhlasan ini seringkali menjadi hadis yang dibawakan pertama kali dalam kitab-kitab hadis. Hadis yang seringkali dibawa pertama kali dalam kitab-kitab hadis. Dalam kitab fikih tadi juga demikian. Hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat, padahal babnya taharah. Begitu pula dalam kitab Riyadhus Shalihin yang notabene berkaitan dengan adab. Juga disampaikan tentang keikhlasan. Ya, tentang keikhlasan. Karena memang para hadirin rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba ketika dia sudah tahu tujuan utamanya untuk diciptakan di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Nah, ibadah ini tidaklah bermanfaat kecuali dibarengi dengan keikhlasan. Nah, untuk itu keikhlasan itu perkara dan faktor yang sangat penting dan tidak bisa diremehkan serta disepelekan. Jadi betul-betul kita tuh harus menjaga, ya. Sebagaimana terkadang seorang dalam menjaga hartanya dia betul-betul perhatian, ya menjaga hartanya. Sekarang misalnya dia mobile banking, sedikit-sedikit lihat sudah berapa ya saldo saya, nanti sedikit lihat lagi,
Ya, siapa yang suka seperti itu? Lihat, ini kok berkurang 7.000, berkurang 8.000 misalkan. Sedikit lihat. Nah, seperti itu pula lah seharusnya kita terhadap niat kita, terhadap keikhlasan kita. Mau ibadah, ingat lagi, saya ini ibadah untuk siapa ya? Dalam rangka apa? Jadi sedikit-sedikit selalu koreksi niat, sedikit-sedikit selalu koreksi hati. Ya. Karena salah seorang ulama mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'allazdu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang aku berusaha untuk mengobatinya yang lebih berat daripada meluruskan hatiku, karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Sulit sekali. Ya, suka berbolak-balik. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu penulis mengatakan bab ikhlas, mengingat pentingnya ikhlas dan menghadirkan niat. Maksudnya apa? Di setiap kali kita ingin menjalankan ibadah, baik ibadah yang sifatnya lafziyah, ucapan, zikir, baca Quran, atau perbuatan, ya, salat, dan tentunya juga dibarengi dengan adanya ucapan-ucapan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, harus dihadirkan niat yang ikhlas di dalamnya. Dan yang dimaksud dengan menghadirkan di sini adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi, an-niyatu mahalluhal qalb. Niat letaknya ada di dalam hati. Percuma seseorang melafadzkan niat sementara ucapannya berbeda dengan isi hatinya. Lafadznya ingin sholat tapi niatnya tidak. Ini percuma. Maka acuan utama seseorang dikatakan menghadirkan hatinya dalam setiap ibadah ketika dia menghadirkan hatinya berawal dari hati. An-niyah mahalluha al-qalbu. Niat itu letaknya di dalam hati. Baik. Kemudian dalam bab ini penulis biasanya membawakan dua bentuk dalil. Kita bahas bab pertama apa? Bab ikhlas. Ada dua bentuk dalil yang dibawakan oleh penulis. Yang pertama ayat-ayat Al-Quran, dan yang kedua hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat-ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis silahkan dicatat. Surat Al-Bayyinah ayat kelima. Surat Al-Bayyinah ayat kelima yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Ayat ini menunjukkan perintah untuk ikhlas dalam segala macam ibadah. Ketika ditanya, apa dalil perintah untuk ikhlas dalam ibadah? Surat Al-Bayyinah ayat kelima yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itu ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis yang berkaitan dengan perintah untuk ikhlas dalam segala macam ibadah. Ayat yang kedua, surat Al-Hajj ayat 37. Surat Al-Hajj ayat 37 yang berbunyi, la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Maksudnya adalah ayat ini sebagai teguran untuk kita semua. Dalam menjalankan ibadah, jangan hanya sekedar fokus kepada gerak-gerik ibadah kita. Ada sebagian orang, gimana sih tata cara mengangkat kedua tangan yang benar itu? Oh gini, Allahu Akbar. Bagaimana cara sedekap? Bagaimana cara ruku? Contoh berkurban. Hewan kurban yang paling afdol itu bagaimana? Bagaimana cara menyembelih hewan kurban yang baik? Haji. Bagaimana haji yang benar? Ada sebagian yang hanya fokus kepada tata cara saja. Dia lupa akan satu hal yang sangat penting juga, yaitu niat. Allah tegur dalam ayat ini, la yanalallah, daging-daging unta lagi, kurbannya unta lagi. Ada yang pernah kurban unta di sini?
La yanalallah luhumuha wala dimau. Daging-daging unta itu ketika disembelih, daging-daging yang mungkin kita berikan ke banyak orang, darah-darah yang banyak kita tumpahkan untuk berkurban, ya, itu tidak bisa menjadikan kita dapat pahala. Bukan itu penyebabnya. Tapi yang menyebabkan kita bisa mendapatkan pahala di balik berkurban itu adalah niatnya. Kita lakukan ini dalam rangka apa? Ingin pamer saya bisa berkurban yang paling besar di pelihari ini misalkan. Apalagi pelihari kan bisa gudangnya sapi, kambing. Kami juga rata-rata kesini kalau cari sapi, kambing. Pokoknya saya harus jadi nomor 1 di jemaah sini. Saya harus paling besar kurbannya. Ya, misalnya demikian. Kalau hanya sekedar itu dengan besarnya hewan kurban itu nggak bisa mendapatkan ketakwaan. Tapi yang bisa mendapatkan ketakwaan dan pahala dari Allah Taala adalah keikhlasan teguran. Pentingnya ikhlas. Ya, ini ayat yang itu yang dimaksud dengan ayat yang kedua. Adapun ayat yang ketiga adalah surat Ali Imran ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Katakanlah, segala hal yang kalian sembunyikan dalam dada kalian atau kalian tampakkan, Allah pasti mengetahuinya. Karena itulah yang menjadi penilaian utama. Kalau kita menilai seseorang, itu hanya bisa dilihat dari luarnya. Dan bukan kapasitas kita menilai orang dari dalam hatinya. Misalkan ada orang yang rajin sholat, Allah tuh riya tuh, itu soal pamer. Ada yang ingin sedekah, itu pamer. Ya nggak boleh, itu haram hukumnya bagi kita menilai orang atau menilai isi hati orang. Karena kita tidak bisa menilai tersebut. Kita hanya bisa menilai dari zahirnya. Itu Masya Allah, Insya Allah secara zahir orangnya baik, bisa dijadikan sebagai contoh gitu. Namun Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang terdapat di dalam hati dan apa yang nampak. Ini menandakan bahwa semua amal ibadah yang dilakukan hamba ketika tidak didasari dengan keikhlasan, dan keikhlasan itu tersembunyi dalam hati, niat itu tersembunyi dalam hati. Jika tidak didasari dengan keikhlasan, maka semua yang dilakukan sia-sia dan percuma. Nah, itulah penjelasan singkat dari ketiga ayat di atas. Nah, hadis pertama yang dibawakan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala adalah hadis yang serupa dengan bab taharah dalam kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis niat, innamal a'malu binniyat. Baik. Kita sudah jelaskan kandungan-kandungan atau penjelasan dari kata per kata, lafaz per lafaz sebagaimana telah disebutkan tadi. Karena hadisnya sama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sekarang intinya pembahasannya adalah apa hubungan hadis ini dengan bab adab atau dengan pembahasan adab. Kan kita sedang bahas adab. Apa hubungan hadis niat ini dengan adab? Atau apa hubungan keikhlasan dengan adab? Lampu. Ya. Apa hubungan keikhlasan ini dengan pembahasan adab? Baik, jawabannya adalah ketika manusia diperintahkan untuk beradab serta berakhlak mulia, bukan hanya kepada sesama manusia saja, tapi yang lebih utama dan harus diutamakan adalah beradab dan berakhlaknya manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk adab dan akhlak seorang hamba kepada Allah adalah mengikhlaskan segala macam ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sholat, kan sholat itu ibadah yang seharusnya semestinya diperuntukkan untuk Allah, tapi niatnya untuk orang lain. Ini kalau dalam bahasa pesantren itu galil adab, qalil adab, sedikit adabnya, kurang beradab. Selama ini Allah Ta'ala yang kasih kita, Allah Ta'ala yang memberi kita. Bahkan yang istimewa itu adalah kita
meminta sesuatu, tapi Allah Ta'ala ganti dengan yang lebih Allah Ta'ala yang lebih kita butuhkan dibandingkan apa yang kita inginkan. Allah tuh Maha tahu. Ya, Allah tuh Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Allah tuh Maha tahu, ya, apa yang kita butuhkan dibandingkan apa yang kita inginkan, dibandingkan diri kita sendiri. Ya. Untuk itu ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dikabulkan, justru Allah Ta'ala gantikan dengan yang lebih baik, semestinya seorang hamba bahagia atau tidak? Harus bahagia, karena Allah Ta'ala memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Nah, bayangkan, sudah sebegitu sayangnya dan baiknya Allah Ta'ala kepada kita, ada orang yang beribadah tapi tidak diperuntukkan untuk Allah. Ini tidak beradab namanya. Tidak beradab. Sebagaimana orang tua ngasih uang kepada anaknya, anaknya justru malah berterima kasih kepada yang lain. Sama orang tua suka membangkang, padahal yang setiap hari mengasih adalah orang tua. Tapi malah lebih baik kepada orang yang bukan hubungan kerabat, hubungan kekeluargaan. Ini terbalik. Ini para hadirin rahimani wa rahim. Inilah kaitan hadis ini dengan pembahasan adab. Bahwa ketika kita diperintahkan untuk beradab atau berakhlak yang mulia, tidak hanya kepada sesama manusia, tapi yang lebih penting daripada itu adalah kita beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa saja bentuk adab seorang hamba kepada Allah? Yang pertama, mentauhidkan Allah. Seorang beradab kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Di antara adab yang lain kepada Allah adalah senantiasa bersyukur atas segala macam kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan dan tidak kufur. Apapun, sekecil apapun kenikmatan tersebut, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian senantiasa patuh, tunduk, ya. Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyatu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi seorang laki-laki maupun perempuan yang beriman jika Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sebuah ketetapan, bagi mereka pilihan yang lain. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Begitu pula di antara adab kepada Allah adalah tidak mendahului Allah dan Rasulnya dibandingkan akal kita. Jadi selalu yang didahulukan adalah Allah dan Rasulnya. Qala Allah wa qala Rasulullah. Itu yang kita dahulukan dibandingkan akal. Nggak bisa agama ini selalu dimasukkan ke dalam akal. Akal digunakan untuk memahami ayat, hadis. Ketika bertentangan dengan akal kita lah yang harus menyesuaikan, bukan syariat yang menyesuaikan. Sebagai contoh, hadis yang menceritakan ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dan pada saat itu matahari didekatkan dengan jarak 1 mil. 1 mil itu 1 sekian kilo ya kalau biasa. Ya. Secara akal, apakah hal ini mungkin terjadi atau tidak? Nggak terjadi. Nggak ada yang tersisa di muka bumi ini. Matahari didekatkan sejarak 1 mil, hangus, habis semuanya. Nggak masuk akal dong. Oh, berarti hadis ini nggak bisa dipakai, dibuang, ditaruh di mana? Apakah demikian? Tidak. Maka akal kita lah yang menyesuaikan. Bagaimana cara penyesuaian akalnya? Dijelaskan oleh para ulama. Kondisi tubuh manusia pada saat itu berbeda dengan kondisi manusia saat sekarang. Nah, seperti itu. Contoh, bagaimana akal yang menyesuaikan dengan dalil. Maka di antara adab kepada Allah Ta'ala adalah tidak mendahului Allah Ta'ala dan syariat-syariat Nabi Muhammad SAW dengan akal. Nah, ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terpenting sebagaimana kita sampaikan tadi berkaitan dengan bab bahwa keikhlasan dalam segala macam ibadah adalah salah satu bentuk akhlak dan adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, alhamdulillah sudah kita selesaikan 3 pembahasan sekaligus. Yang pertama akidah, kemudian yang kedua fikih ibadah, dan yang ketiga adalah seputar adab. Mudah-mudahan metode seperti ini bisa diikuti
Ketika nanti misalkan ada masukan, Ustaz sepertinya berat Ustaz, otak nggak sanggup, ya berarti kita rubah, ya kita rubah. Tidak lain metode seperti ini memang masukan dari Ustaz Sunardi Abu Mahlin Hafizahullah Ta'ala dengan tujuan dengan keterbatasannya waktu kita berharap faidah-faidah yang bisa didapatkan lebih banyak. Tidak ada niatan lain kecuali itu. Ya, dari sisi akidah, alhamdulillah dasar-dasarnya kita bisa dapatkan. Dasar-dasarnya kita bisa fahami. Begitu pula dalam fikih ibadah, dasar-dasarnya bisa kita fahami. Begitu pula dalam masalah adab. Paling tidak kita lebih mengenal ya hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah adab. Mudah-mudahan ini bisa berjalan baik dan tentunya perlu kesabaran. Tentunya perlu kesabaran. Kalau tanpa sabar ya tadi berat. Semua akan terasa berat. Tapi kalau seandainya kita sabar, insya Allah Allah berikan kemudahan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan kami, ya, berjuang di jalan kami, niscaya kami akan berikan petunjuk dengan diberikan kepada petunjuk kepada yang lebih baik. Dan mudah-mudahan dengan perjuangan ini kita bisa merasakan yang disebut dengan kelezatan ilmu. Di balik ilmu itu ada kelezatan. Ilmu itu punya kelezatan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa ni'matu ni'matan. Nikmat itu ada dua macam. Nikmatun mutlaqah wa nikmatun muqayyadah. Ada nikmat yang secara mutlak, ada nikmat yang terikat. Nikmat yang terikat itu relatif. Sebagian orang mengatakan nikmat, sebagian tidak. Misalkan makanan, misalkan daging. Sebagian orang kalau makan daging itu mantap. Tapi sebagian yang lain, wah kolesterol, wah darah tinggi, wah, nggak enak. Nah, itu nikmat muqayyadah, terikat. Tapi nikmat mutlaqah itu semua pasti mengatakan itu nikmat. Dan termasuk nikmat mutlaqah adalah nikmat yang menghantarkan kepada kebahagiaan abadi dunia dan di akhirat, yaitu yaitu ilmu agama. Seorang bisa mendapatkan kenikmatan tersebut dengan terus belajar dan menimba ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kiranya bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi silakan tadi ada masukan-masukannya. Apakah metode seperti ini cocok? Jika tidak cocok, mungkin pertemuan berikutnya nanti kita akan sesuaikan lagi. Demikian. Apa masih ada pertanyaan ya? Baik, ada pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan 1, Ustadz, apakah buang angin dalam air membatalkan sholat? Ini sedang sholat atau sedang di dalam air gitu? Itu. Hah? Oh, membatalkan puasa. Oh, ya. Apakah buang angin dalam air membatalkan puasa? Kalau membatalkan sholat, yang lagi nggak sholat nih kan? Iya. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Baik. Dasar pemikiran yang harus kita pahami, kita tidak boleh menyebutkan sesuatu sebagai pembatal atau tidak kecuali dibarengi dengan dalil. Gitu ya. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu pembatal sholat, pembatal wudu, pembatal puasa kecuali jika dibarengi dengan dalil. Contoh, apakah wudu batal tatkala menyentuh najis? Menyentuh najis batal apa tidak? Tidak ditemukan dalil yang menyatakan demikian, bahwa menyentuh najis itu membatalkan wudu. Tetapi seseorang sebelum sholat hendaklah bersih dari najis. Ya dibersihkan, bukan berarti biarkan dibawa sampai sholat, enggak. Tapi hal ini tidak membatalkan wudu. Contoh lain, menyentuh wanita, apakah membatalkan wudu atau tidak? Nah, di sini memang ada khilaf ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, aula mastumun nisa. Di antara pembatal wudu itu adalah la mastumun nisa. Lams memang secara arti bahasa menyentuh. Menyentuh. Sehingga sebagian ahli ilmu memandang bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudu, meskipun itu adalah bini, itu istri, ya.
Tetapi beberapa dalil lain menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menyentuh itu bukan hanya sekedar menyentuh kulit dengan kulit, tapi adalah hubungan antara suami dan istri. Hal ini dibuktikan dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat dari Aisyah, bahwa Rasul SAW sebelum sholat beliau mencium istrinya dan tidak mengulangi wudhunya. Oh, berarti menyentuh itu tidaklah membatalkan wudhu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengatakan itu pembatal, itu pembatal, itu pembatal hanya dengan berdasarkan prediksi, berdasarkan kemungkinan. Tidak, harus berdasarkan dalil. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah buang angin di dalam air membatalkan puasa? Sebagian mengira dengan buang angin itu menyebabkan airnya bisa masuk. Mungkin itu penyebabnya. Ya, mungkin itu penyebabnya. Tapi ini kan ala sabilidz dzan, perkiraan, kemungkinan. Perkiraan dan kemungkinan. Maka hal itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Yang batal adalah orang puasa buang angin dalam air sekalian minum. Nah, itu. Kalian itu. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memberitahu orang tua tentang akidah yang benar, karena orang tua senang melakukan ziarah-ziarah yang dilarang gitu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin kita berawal dari metode dakwah. Metode dakwah yang dilakukan terhadap orang tua, keluarga, kakak, atau orang-orang yang dipandang lebih tua daripada kita. Maka jangan menggunakan cara menggurui. Jangan menggunakan cara menggurui, itu salah. Jangan lihat metode ustadz. Oke, ustadznya menyampaikan kayak gini. Oh, saya ikuti ketika menyampaikan ke orang tua. Ya, kita ditendang. Ya. Jangan menggunakan cara menggurui ketika ingin mendakwahi seseorang yang lebih tua. Ada cara yang lebih halus. Ada cara yang lebih baik, yang tidak harus seperti ya, bukan dalam arti menjatuhkan. Seperti tidak merendahkan mereka. Ya. Misalkan ya tadi berawal dengan akhlak mulia, adab-adab yang mulia, berawal dengan bertanya, ya, membaca buku, kemudian kita bertanya kepada beliau, atau menghadiahkan buku, itu pun merasa di satu sisi cocok, di sisi lain mungkin tidak cocok, ya, dikasih buku, judulnya sudah judul kitabnya sudah dosa-dosa dibalik ini, wah misalkan, nah ini akan semakin marah. Ya. Dan ketika ingin berdakwah kepada orang tua itu harus kita jadikan visi dan misi seumur hidup. Jangan hanya sekedar ya sudah sekedarnya sekali menyampaikan, dua kali, tidak. Tapi berusaha bagaimana orang tua bisa lurus, ya. Bagaimana orang tua bisa lurus. Dan banyak yang seperti ini dan alhamdulillah mereka berhasil. Dan itu semua dibuktikan dengan kesungguhan mereka. Sekali, dua kali, tiga kali, terus berusaha pelan dan pelan. Dan hati-hati jangan salah kaprah. Jangan salah kaprah. Dan tidak ada dakwah yang paling jitu kecuali berawal dengan akhlak yang mulia. Jadikan diri kita sebagai percontohan yang baik untuk adik-adik dulu. Ya. Jadikan diri kita sebagai anak yang dibanggakan orang tua. Ya. Semakin sini kok semakin baik, semakin soleh, semakin manut kepada orang tua, nggak pernah membantah, nggak pernah berteriak, nggak pernah mengucapkan ya. Ketika berbeda pandangan dengan orang tua, dia bisa menjawabnya dengan sopan, dengan santun. Itu akan menarik orang tua dan membuat mereka akan bertanya, penasaran dan yang semisalnya. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ya. Ustadz, ana mau bertanya, apakah liur kucing najis? Ustadz, jazakumullahu khairan. Jawabannya tidak, karena disebutkan dalam hadis, innahu minat tawafina alaikum awit tawafat. Jadi kucing itu diantara binatang yang senantiasa tawaf. Tawaf di mana? Di sekitar kita, bukan tawaf di Ka'bah. Di tawaf di sekitar kita, keliling sekitar kita. Ya, Ustaz, kucing itu kan, mohon maaf, BAB, BAK kan nggak cebok, Ustaz. Nggak pernah saya menemukan mereka cebok. Terus bagaimana? Nah, maka berdasarkan hadis tadi,
asalnya suci, kecuali yang memang masih ada kotorannya terlihat. Ya, kalau tidak ada ya dipandang sebagai sesuatu yang tidak masalah. Karena tadi berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa kucing ini senantiasa berkeliaran di sekitar kita. Ini menandakan dia tidak masalah untuk dipelihara. Ya. Tapi kalau untuk diperjualbelikan boleh apa tidak? Ada hadis yang berbunyi bahwa Nabi SAW melarang jual beli sinnaur. Dan para ulama mengatakan sinnaur di sini adalah kucing. Ya, jadi kucing tidak diperjualbelikan. Kalau dipelihara silahkan. Kalau dipelihara silahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi liurnya najis apa tidak? Tidak gitu. Pertanyaan keempat, kita langsung baca ya pertanyaannya. Untuk salam sepertinya tidak perlu. Kalau misalkan bertanya lewat pesan langsung disampaikan disampaikan saja pertanyaannya. Bagaimana jika kita lupa berniat untuk melakukan sesuatu kegiatan, misal saat melakukan pekerjaan rumah tangga dan lainnya, apakah masih mendapatkan pahala atau bagaimana? Baik, berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan, ya, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan, tidak mesti harus selalu diniatkan di setiap kali ibadah. Terkadang bisa kita niatkan secara umum, bahwa sebagai ibu rumah tangga misalnya, saya mengerjakan keseharian rumah tangga dalam rangka menjalankan ya kewajiban dan perintah dari Allah Ta'ala sebagai seorang istri yang memberikan pelayanan yang prima kepada seorang suami. Maka dengan niatan umum tersebut mudah-mudahan kita berharap apa yang kita lakukan bernilai pahala. Nah, lebih baik lagi apabila itu selalu dihadirkan dalam setiap kali aktivitas yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya memelihara kucing? Sudah dijelaskan ya, tidak masalah. Tapi yang dilarang adalah jual beli kucing gitu. Meskipun ada sebagian ulama yang mengkritisi hadis tadi, dan mereka mengatakan hadis tadi lemah sehingga jual beli kucing diperbolehkan. Namun saya lebih condong untuk menghindarinya. Kalau ingin kucing, ya kita bisa dapatkan entah dengan mendapatkan kucing-kucing liar. Ya, sebagai sedikit kritikan ya, ada sebagian pencinta kucing tapi tidak sungguh-sungguh. Dia pencinta kucing tapi maunya kucing-kucing yang wah ya gitu, pokoknya yang mahal-mahal, yang bulunya. Tapi kalau kucing-kucing kampung yang itu pasti nggak mau. Ya, pecinta kucingnya setengah-setengah gitu. Tapi ada yang betul-betul pecinta kucing. Dalam hari ini mertua ulun tuh sangat cinta kucing, sampai ada kucing buta sakit dibawa ke dokter binatang. Kucing kampung buta ke rumah sakit dibawa. Ada sakit itu kucing-kucingnya. Jadi hampir semua kucing itu datang ke rumah gitu. Tapi yang jelas sedekahnya seseorang kepada binatang, dalam hal ini misalkan kucing, itu tidak mungkin bernilai sia-sia. Ya. Bahkan ketika seorang menanam pohon ya, yang berbuah, tidaklah pohon tersebut buahnya diambil dan dimanfaatkan oleh manusia atau binatang kecuali akan bernilai sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik dinilai sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana kita mengetahui atau merasakan hati yang ikhlas? Nah ini berat. Imam Susi rahimahullah mengatakan al-ikhlas faqdu ru'yatil ikhlas. Ikhlas itu ketika seseorang kehilangan rasa ikhlas. Gimana itu maksudnya? Fa inna man syahada fi ikhlasi ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Barang siapa yang merasa dirinya ikhlas, keikhlasannya perlu diikhlaskan lagi. Akhirnya para ulama menyimpulkan, orang yang ikhlas itu malah merasa belum ikhlas. Jadi seakan-akan selalu kurang ikhlasnya. Dia selalu merasa kayaknya tadi itu kurang ikhlas, besok saya harus lebih ikhlas lagi. Kayaknya tadi masih belum maksimal, besok harus lebih maksimal lagi. Itu ciri dan tanda orang ikhlas. Tapi kalau orang yang gak ikhlas itu malah merasa saya sudah yang paling ikhlas. Silakan Pak, ini sedekah buat Bapak, saya ikhlas tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, itu justru gak ikhlas seperti itu. Mengklaim dan mentazkiyah dirinya sendiri dengan keikhlasan itu tidak ikhlas.
Jadi bagaimana memastikan diri kita ikhlas? Ya nggak bisa sepertinya. Karena justru orang yang ikhlas itu ketika dia kehilangan pandangan dirinya sudah ikhlas, tapi selalu mengevaluasi diri, introspeksi diri agar lebih ikhlas. Habis sholat, dia kemudian berpikir sepertinya tadi masih ada yang kurang dalam niat. Ya, hal ini disebabkan karena kurangnya khusyuk dalam ibadah dan seterusnya. Sampai kapan perasaan ini selalu ada? Ya sampai meninggal dunia. Setiap kali ibadah selalu merasa kurang dan kurang dan kurang. Mudah-mudahan itu ciri-ciri ada keikhlasan di dalam hati. Tapi apakah bisa dipastikan? Ya sulit dong, kita aja nggak meyakini dan tidak bisa meyakinkan diri kita ikhlas atau tidak. Ya barahmatullahi. Ini juga berkaitan dengan apakah amal kita diterima atau tidak. Sama. Karena kita sudah beribadah nih sesuai dengan tuntunan insyaallah taala, kemudian ikhlas harapannya. Apakah bisa dipastikan bahwa amal ibadah kita diterima? Tidak. Umar bin Khattab mengatakan, ketika saya ketahui satu sujud saya diterima Allah Ta'ala, itu lebih saya suka daripada dunia dan seisinya. Satu sujud. Umar bin Khattab pun tidak bisa memastikan bahwa amal ibadahnya diterima. Lantas bagaimana dengan kita? Berarti bagaimana Ustaz? Berusahalah untuk senantiasa ikhlas. Jadi ketika sholat jangan melihat pandangan orang lain, jangan pikirkan balasan dari orang lain. Ya. Jadi orang yang ikhlas itu, ya, setiap kali dia ingin ibadah tidak menginginkan pujian, tidak menginginkan balasan dan ganjaran kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Ketika misalkan ingin sholat, ada yang sepertinya membicarakannya, alihkan pandangan itu. Saya tidak ingin ini. Yang saya inginkan adalah pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alihkan selalu. Dan juga ini menunjukkan bahwa orang yang ikhlas bukan berarti tidak menginginkan apa-apa. Ada sebagian mengatakan orang yang ikhlas itu tidak ingin surga, tapi nggak kuat masuk neraka, nggak boleh mengharapkan pahala, nggak boleh mengharapkan masuk surga dengan ikhlas itu ya ikhlas saja, beramal saja. Ini keliru. Justru dalam Al-Quran atau bahkan dalam doa-doa Nabi SAW dicontohkan bahwa dalam beramal ibadah yang harus kita niatkan adalah ingin mendapatkan pahala. Boleh kita menginginkan sesuatu balasan dari amal ibadah kita, tapi hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keikhlasan. Ini perhatian ibadah warahmatullah. Baik. Habis, alhamdulillah. Sekian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ya, tadi ketika ada masukan terkait dengan metode kajian pada hari ini bisa disampaikan. Nanti kita evaluasi dan kita sesuaikan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.